menggunakan rayuan manis untuk merebut kembali status sebagai putri sulung sah keluarga Lu, sehingga bisa mewarisi harta keluarga Lu. Ternyata orang tua kandungku, ternyata seperti ini. Maka tak ada pilihan selain mengubah strategi. Aku ingin semua informasi tentang keluarga Lu. Baik. Ayah sudah datang. Ku dengar cucuku sudah ditemukan. Di mana dia? Gadis itu menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Kami sudah menguburkannya. Dia tidak sempat bertemu dengan Anda. Kami juga merasa sangat menyesal. Anak ini memang kurang beruntung. Kakek, jangan khawatir. Suero akan mewarisi kebaikan hati kakaknya agar Anda bisa menikmati masa tua dengan tenang. Siapa bilang aku sudah mati? Kau! Apakah kamu manusia atau hantu? Bukankah kamu sudah lalu ayah dan ibu? Semoga aku manusia atau hantu. Manusia. Kamu adalah cucu kandungku. Kenapa kamu jadi berantakan begini? Ini tidak pantas. Kakek, Maaf, aku juga tidak mau sampai seburuk ini. Tapi tidak bisa dihindari. Tadi, aku nyaris dibunuh oleh seseorang. siapa yang begitu berani sampai berani mencoba membunuhku? Hutsu Lutian. Mereka, orang tua kandungku. Omong kosong. Begitu pula, langsung mengucapkan yang sangat tidak pantas. Sama sekali tidak pantas keluarga Lu. Siapa di sana? Usir dia keluar dari sini. Selagi Tuan Tua beberapa hari ini sedang berpuasa dan beribadah, segera kuburkan dia. Anggap saja dia tidak pernah ada. Kamu berani merekam di usia yang masih kecil. Sangat licik. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Ini adalah cara hidup yang diajarkan masyarakat kepadaku. Yang diajarkan masyarakat kepadaku. Kalian berdua sudah gila. Bahkan harimau yang kejam pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Mengapa memperlakukan putri kandungmu sendiri seperti ini? Bagaimana kalian pantas disebut orang tua? Bukan seperti ini. Ciao. Kakek yang tidak mengaturnya dengan baik. Untuk menebusnya, apa yang kamu inginkan? Silakan sampaikan. Kasih sayang ayah. Barulah anak akan berbakti. Karena ayah Chow Chow tidak penyayang, maka Chow Chow memohon kepada kakek untuk Chow Chow mengganti ayahnya. Ganti ayah. Siapa yang ingin kamu jadikan ayahmu? Aku memilih dia sebagai ayahku. Putra mahkota keluarga Lu. Pemuda manja nomor 1 di lingkaran elit Beijing. Para wanita cantik, asalkan kalian bisa membuatku senang. Lafitte tahun 1982, akan ku minum seperti air. Hidup Tuan Lu. Kau ini orang yang tidak tahu berterima kasih. Ternyata memilih seorang pemuda manja sebagai ayah. Dia kan terkenal sebagai anak manja. Kalau kamu memilihnya, kamu pasti bakal menyesal. Ciao. Kamu yakin mau menjadikan dia ayahmu? Aku akan memilihnya sebagai ayahku. Aku menolak, aku tidak tertarik. Sama sekali. Duduknya tidak sopan, pantas dipukul. Mau ngapain? Kamu anak nakal. Apa yang mau kamu lakukan? Tetapkan aturan. Cepat tarik dia. Menurutku Chow Chow benar. Tidak tahu aturan, pantas dipukul. Benar-benar kasar dan brutal. Untung saja tidak mengakuinya. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak mungkin anak yang mendidik orang dewasa. Wen Xiang bertindak gegabah dan hanya mementingkan keuntungan.
Tidak bisa diandalkan. Si bocah Yaiting ini, pada waktu kecil dia sangat cerdas. Aku membesarkannya sebagai calon pewaris. Tapi tak disangka, semakin besar dia semakin menyimpang. Jika Chow Chow benar-benar bisa membantu Yiting kembali ke jalan yang benar, maka keluarga Lu bukankah akan memiliki penerus kakek? Chow Chow sebagai generasi muda malah melampaui batas dengan mendidik orang yang lebih tua. Itu adalah kelancangan Chow Chow. Mohon maafkan aku, kakek. Jika saya bisa, saya akan mengendalikan si pemalas ini. Maka kakek pasti akan memandangku dengan pandangan baru. Pukulan yang bagus mulai hari ini. Kamu adalah anak Yiting. Sore ini pergilah untuk mendaftarkan akta kelahiranmu. Jika ingin menjadi putriku Luiting, harus mematuhi 3 aturan berikut ini. Pertama, panggil aku kakak di depan orang lain. Di belakang orang, lakukan 3 sujud dan 9 sembah, lalu panggil apa? Panggil ayah. Kedua, belajar dengan baik dan patuh. Ketiga, jangan banyak bertanya, jangan ikut campur urusan orang lain. Sudah mengerti? Menjadi ayahku Lu Chow Chow harus mematuhi aturan berikut ini. Pertama, belajar dengan tekun, manajemen ekonomi dan bisnis. Kedua, dilarang merokok, minum alkohol, dan menggoda perempuan. Ketiga, dilarang menginap di luar rumah. Sebelum pukul 12 malam, harus pulang ke rumah, bersiap-siap. Baiklah. Ekor si rubah kecil ini akhirnya terungkap, ya? Ternyata kamu memilihku sebagai ayahmu. Hanya untuk mewarisi harta keluarga Lu. Meskipun masih kecil, kamu memang imut, tapi kamu memang cukup licik. Aku bilang padamu, meskipun aku ini lebih kuat, lebih hebat 100 kali lipat, tapi aku sebenarnya sungguh tidak tertarik. Aku saranin jangan repot-repot memikirkannya. Sekarang, ayahmu ini akan pergi menggoda cewek. Tempat ini tidak jauh dari rumah, jadi kamu pulang saja sendiri. Lu Yating, Tanpa aku, tak ada orang yang tak bisa kutundukkan. Sampai jumpa malam ini. Ayah, buka pintunya dong. Ayah, buka pintunya. siapa di antara kalian yang bisa mengusir? Si gadis kecil itu mengusirnya. Dia berkencan dengan tuan muda ini. Tuan muda. Aku hanya mengurus anak-anak saja. Itu kan gampang banget. Kalau begitu, pergilah. Aku tunggu kabar baik darimu. Ayah, buka pintunya. Kenapa lama sekali? Kok nggak ada yang buka pintu? Dasar anak nakal. Masih mau aku yang melayanimu? Jangan bermimpi. Tuan muda. Gimana, si bocah itu? Apakah dia menangis ketakutan karena kamu? Aku kasih tahu ya, jangan kira sudah masuk ke rumah ini. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Lu. Nona, ini tuan muda yang disiapkan untukmu. Sekarang kamu sudah menjadi anak keluarga Lu. Kamu tidak boleh lagi berpakaian seperti ini lagi. Ini kan mau bikin aku malu. Buang saja pakaian ini. Nona, ini kan tanda perhatian. Siapapun yang membuang baju ini, barang emas ini akan menjadi milik orang itu. Harganya akan berlipat ganda. Cepat suruh dia memakaikannya padaku. 2 batang emas.
Satu, kartu hitam. Kartu hitamku ini batas kreditnya tak terbatas. Belanjalah sesuka hati. Karena Ayah, sehebat ini. Mending kita gesek di tempat. Ayo kita lihat saja. mesin POS. Saldo Anda tidak mencukupi. Saldo Anda tidak mencukupi. Gimana mungkin saldo kurang? Saldo tidak mencukupi. Pasti kamu yang main-main. Kakek sudah lama menyerahkan hak pengelolaan kartumu kepadaku. Aku bilang padamu. Bahkan jika aku tidak punya sepeser pun, aku tetap bisa hidup di luar selama sebulan. Siapapun yang membuang baju ini, kedua batangan emas ini akan menjadi milik siapa? Siapa yang akan mewakiliku? Memukul pipi mereka masing-masing 20 kali. Barang emas ini milik siapa? Lu Yiting sudah. Mengumumkan ke publik. Lu Chow Chow tidak akan meninggalkan keluarga Lu. Dia tidak akan pulang. Lu Yiting yang begitu manja. Sama sekali tidak mungkin. Ditundukkan. Mena, lukanya. Anak perempuan sialan itu malah berani-berani mengatakan bahwa keluarga Lu adalah milik Lu Yiting. Itu benar-benar mimpi belaka. Harta keluarga Lu ini pada akhirnya milik kita. Bermain-main hanya akan merusak masa depan. Jual semua konsol game ini. Uang hasil penjualannya sumbangkan ke sekolah harapan. Ruang belajar ternyata tidak ada tempatnya. Simpan semua barang ini. Ganti dengan buku-buku manajemen perusahaan. Tunggu sampai ayah persetujuan kakek. Kalian akan dikeluarkan dan kembali ke dunia luar. 46. Kenapa kalah lagi sih? Ayo, minum satu. Tuan, ada masalah. Anak nakal ini. Sudah menempelkan segel. Semuanya sudah ditempel segel. Semua konsol gamenya sudah dijual. Bahkan mobile sport edisi terbatas anak. Semuanya dikunci. Apa? Anak nakal ini. Console game. Figure mainan, mobile mewah. Teman-teman. Kalian harus menjauhkan Lu Chow Chow, si gadis kecil itu. Usir dari rumah. Kak Jun, kalian semua juga ingin membantumu. Tapi teman-teman yang ada di sini masih lajang, apalagi. Anak ya, Ting. Katanya punya anak, perempuan kecil, seperti jaket bulu domba kecil. Tapi kenapa ditengge? Justru jadi yang bocor angin. Kak Ting, jangan-jangan kamu menyerah. Dan jadi budak putrinya, kan? Naik kuda, naik kuda. Pengjamar Putri. Tidak mungkin. Aku pasti akan mengusir si bocah nakal itu. Usir dari rumah.
Jauh dari mata, jauh dari hati. Lanjutkan bermain. Main lagi satu. Tuan Muda masih belum mengangkatnya. Tak ada yang ketiga. Coba lagi. Lu Yiting, sudah jam 12. Kenapa kamu belum pulang? Aku Lu Yiting, tidak pernah pulang sebelum jam 12. Anak kecil tidur lebih awal saja ya. Mau dengar cerita apa sebelum tidur? Ceritakan saja sendiri. Lakukan sendiri maka hidupmu akan berkecukupan. Bisa, Kak Ting. Terlalu keras. Lanjut main. Tuannya menyeramkan. Sama sekali tidak seperti anak berusia 5 tahun. Kenapa kamu datang? Bukankah ini tempatmu? Cepat kembali tidur. Tidurlah. Anak kecil. Habiskan susu ini. Segera pulanglah. Aku pergi. Kalau tidak suka, ya sudah, tidak usah diminum. Anak perempuan kecil ini. Mungkinkah dibesarkan di kuil Shaolin, kan? Kenapa dia bisa kung fu ya? Mungkin di Gunung Emei, murid dari Suster Mi juga. Iya. Ayah, sudah jam 12. Ayo cepat pulang bersamaku. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Besok, masih ada 20 buku yang menantimu. Aku nggak mau pulang bareng kamu. Aku ini ayahmu. Dasar apa hakmu memerintahku? Nah, ayah. Bagaimana caranya agar bisa pulang bersama Chow Chow? Meskipun masih kecil, ternyata sudah bisa menawar-nawar. Ya, iya kan, lumayan imut juga. Ting, aku punya ide. Begini saja. Asal kamu bisa mengalahkanku dalam permainan Rubik, aku akan pulang bersamamu. Tidak masalah, aku setuju. Di depan kita, sekarang masing-masing letakkan 2 Rubik's Cube yang sudah diacak. Siapapun yang bisa menyusunnya lebih cepat, dia yang menang. Kalau kamu yang menang, aku akan pulang bersamamu. Tapi kalau aku yang menang, kamu harus berlutut di hadapanku dan memanggilku ayah. Dan bersumpahlah, jangan pernah lagi mencampuri urusanku. Ciao, ciao. Aku sarankan kamu menyerah saja. Ting, apakah kamu masih memegang rekor Guinness? Kamu, gak mungkin menang. Iya. Tidak apa-apa, demi membuat ayah kembali ke jalan yang benar, aku bersedia mencobanya. Pasangan ayah dan anak ini, meskipun bukan hubungan darah, tapi sifat keras kepala mereka benar-benar sama. Sudah, Kak Ting. Siapkan diri, ayo siapkan diri. Ayo mulai. Ayo. Gimana, Boka? Aku kasih kamu 10 detik gratis. Kamu nggak bakal bisa membalikan keadaan. Akui saja kekalahanmu. Serang dari kiri dan kanan. Cepatlah, ayo cepat, cepatlah.
Waktunya. Habis. Ciao ciao. 59 detik. Kakting, 60 detik. Kakting lebih cepat daripada anak kecil ini. 1 detik lebih lama. Marid melebihi guru. Saking hebatnya pasti anak kandungnya. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Pasti dia cuma beruntung. Itu nggak dihitung. Coba lagi. Ya, ayah. Coba lagi. Kalau begitu, ayah kali ini rencana membandingkannya seperti apa? Aku nggak tahu. Kali ini kita akan berlomba. Mengembalikan posisi semula dengan mata tertutup. Nggak masalah, kita ikuti aja kata ayah. Boleh. Dengan semangat ini. Ayo. Sudah siap. Tutup matamu, aku belum pernah kalah. Ayo mulai. Semangat. Waktunya habis. Ciao ciao. 1 minute 47 detik. Ding. 1 menit 55 detik. Lihatlah. Gimana mungkin? Dia kan masih anak-anak. Gimana mungkin dia lebih cepat dariku? Tingge. Kami juga nggak nyangka. Pasti karena penutup matanya yang tembus cahaya. Kamu baik-baik saja. Nggak bisa. Aku nggak setuju. Pasti penghitungan waktumu yang salah. Aku lihat sendiri, tidak kok. Kali ini, biarkan perekam video yang menghitung waktunya. Main lagi, 1 putaran. Kita harus cari cara biar ayah dengan sukarela pulang bersamaku. Sudah siap? Ayo mulai. Ayo. Ayo. Waktunya habis. Ciao ciao. 21 detik, ting, 18 detik. Tetap saja, Tingge. Boleh. Lihat, kan? Aku yang menang. Kamera pengawas jadi buktinya. Anak kecil mau mengalahkanku. Lupakan saja. Aku kalah, aku terima kekalahan ini. Itu Tingge, Karen banget, Tingge. Gimana bisa aku? Bisa menginjak-injak aku. Ayah, Anda salah paham. Xiao Xiao tidak pernah berpikir akan menginjak-injak ayah. Xiao Xiao ingin ayah. Xiao Xiao pulang untuk belajar. Hanya agar ayah menjadi lebih kuat. Karena Xiao Xiao tahu, hanya dengan menjadi lebih kuat, barulah bisa melindungi diri sendiri. Xiao Xiao yang salah. Maaf. Ayah, Xiao Xiao mulai sekarang tidak akan pernah lagi mengurusmu. Ibu, Kamu di mana sih? Cepat pulang dong. Kakak terus memukulku. Biarkan aku keluar. aku tidak akan membiarkanmu keluar. Biarkan aku keluar. Itu mobilku. Cepat kembalikan pada... Aku menemukannya dengan usaha sendiri. Itu milikku. Kalau berani, kau berebut saja. Itu milikku. Hanya dengan menjadi kuat. Kita tidak akan diintimidasi, tapi aku selalu memilih untuk menghindar, untuk melindungi diriku. Anak yang begitu bijaksana, ya. Sungguh menyedihkan.
Tunggu sebentar. Aku sudah tahu. Tuan muda sesihir jahat itu. Bagaimana mungkin dibawa pulang oleh seorang anak kecil? Apa? Tuan Muda, ternyata Anda sudah kembali. Siapa sangka kita? Tuan Muda Lu, si pemuda manja nomor 1 di Qingcheng, bisa pulang pukul 12 malam. Kenapa tadi aku tiba-tiba merasa iba dan menyetujui permintaan gadis kecil ini? Nah, sekarang bagaimana? Para pelayan semua menertawakan aku. Jangan harap. Aku akan membacakan cerita sebelum tidur untukmu. Aku bilang, aku ikut pulang bersamamu. Itu hanya dorongan sesaat. Jangan kira kamu bisa mengendalikan aku. Ayah, ini bukan cerita sebelum tidur, melainkan buku manajemen perusahaan. Malam ini, kamu harus membacanya sampai habis ya. Setball ini. Ini baru daftar isinya. Buku yang harus dibaca ada di bagian belakang. Sedangkan ini, Tidak mungkin. Pak Lu, sejak kecil memaksa saya untuk belajar. Aku tidak pernah menyerah. Apalagi kamu. ayah sebenarnya hanya keras di mulut tapi lembut di hati. Selama sikapku melunak, dia akan patuh. Ayah, aku ingin kamu belajar hanya agar kamu menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi kuat, ayah bisa melindungiku. Karena, kalau ayah tidak mau belajar, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku yang baca. Sudah kan? Aku bilang ke kalian. Aku akan bawa pulang. Untuk dijadikan penyangga kaki meja. Aku nggak mau baca. Benar-benar hal yang tak terduga. Aku belum pernah lihat Tuan Muda baca buku. Sebenarnya, ayah hanya menggunakan penampilan sebagai anak manja dan sikap menolak. Selama ada yang bersedia menasihati dengan baik, dia akan mendengarkannya. Nona, selamat. Kalian ini orang-orang yang mementingkan status. Kenapa cuma memanggil dia, tapi tidak memanggil saya? Tuan dan Nona, Tuan Besar mengundang kalian ke kediaman lama keluarga Lu. Baiklah, aku tidak mau. Bukankah beberapa hari yang lalu kita baru saja ke sana? Aku baca buku semalaman. Aku capek banget. Ayo ke bar buat bersantai. Hey, di mana teman-teman? Ayo, main. Jangan, Ting. Kamu punya putri kecil yang imut. Kenapa masih saja? Terus-terusan ingin pergi ke bar. Hey, aku bilang kalian, sekarang aku panggil kalian. Sudah tidak bisa memanggil kalian lagi, kan? Bukan karena kami tidak mau. Tapi kami benar-benar takut. Putri kesayanganmu akan memenggal leher kita semua. Ayah, Ayo pergi. Katanya kemarin Chow Chow membawa si Lu Yaiting dari bar. Bagus, kan? Hey, Chow Chow, kemari! Ini sertifikat kepemilikan Yun Shui Mountain Villa. Anggap saja ini hadiah dari kakek. Apa? Gak mungkin dong. Kenapa cuma dia yang dapat? Aku nggak. Itu terlalu memihak, kan? Bukankah sudah disepakati sejak lama? Setelah penginapan Yun Shui beroperasi selama 5 tahun. Milikku, kenapa malah diberikan kepadanya? Lihat saja beberapa tahun terakhir ini. Kamu sudah mengelola Yun Shui Mountain Villa menjadi seperti apa? Pertumbuhan negatif selama beberapa bulan berturut-turut. Jumlah pengunjung anjlok drastis. Ini bukan sekadar manajemen yang buruk.
Ini adalah masalah yang akan menghancurkan seluruh resort. Bahkan jika saya mengelola resort ini dengan resort ini tidak boleh diserahkan kepada anak kecil, apakah dia lebih paham soal manajemen daripada aku? Kalau kamu memang begitu paham soal pengelolaan, lalu mengapa resort ini selalu merugi? Itu karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Kalau orangnya tidak kompeten, ya salahkan saja kondisi ekonomi yang buruk. Chow, coba jelaskan. Setelah resort ini diserahkan kepadamu, bagaimana kamu akan mengelolanya? Pertama-tama, aku akan menata ulang posisinya dan mengubah Yunshui Mountain Villa dari objek wisata tradisional menjadi proyek pariwisata dan budaya terpadu. Saat ini, masalah terbesar kami saat ini adalah menyewa. Saya akan memperkenalkan kolaborasi kegiatan khusus akhir pekan serta proyek budaya tradisional untuk memperpanjang durasi kunjungan wisatawan, meningkatkan pembelian ulang. Ini memang cara yang bagus. Kedengarannya masuk akal. Namun saat diterapkan belum tentu berhasil. Tak heran dia memilih ayah yang tidak berguna. Lotte, mengapa perkara besar di sini? Tunggu sampai kamu mengganti rugi beberapa juta. Baru kembali membicarakan reformasi. Lakukan transformasi saja. Kakak, kamu berani sekali ya. Kamu berani ngomongin hak kayak gini. Aku nggak berani. Ayahku pernah bilang, kalau nggak ngerti, jangan asal kasih saran. Supaya tidak jadi bahan tertawaan. Tidak berguna. Kamulah yang tidak berguna. Aku bilang padamu, seorang pengusaha yang hebat setidaknya memiliki pengetahuan yang luas, kesabaran yang cukup, dan daya tarik yang kuat. Coba lihat sendiri. Manakah yang kamu penuhi? Si Lu Yiting ini, dulu bahkan satu kata pun, bahkan tidak bisa membaca satu kata pun. Sekarang malah bisa. Urusan pengelolaan perusahaan, dengan sangat meyakinkan, sepertinya Chow memang layak dipercayakan tugas penting. Baiklah. Jangan bertengkar lagi, aku sudah memutuskan. Besok kita akan mengadakan pesta perkenalan keluarga, dan mengumumkan bahwa dia, sebagai anak keluarga Lu. Siapa sangka? Ayah ternyata cukup cerdas. Hanya dalam satu malam, dia sudah menyelesaikan buku itu dan bahkan bisa dengan sangat hidup. Kenapa kamu melihatku? Aku cuma lagi mikir, gak nyangka ayah. Ternyata sebentar ini benar-benar jenius. Penampilan tadi benar-benar di luar dugaan. Orang-orang yang ingin melihatmu malu sampai terdiam. Aku memang gak bisa tidur. Aku cuma membalik 2 halaman saja. Aku kasih tahu ya. Bahkan jika pesta pengakuan hubungan keluarga itu diadakan, aku belum berencana mengakui kamu sebagai putriku. Begitu memikirkan, betapa terkejutnya, dan ekspresi malu-malu, yang malu-malu, rasanya puas. Siapa sangka, gadis kecil ini ternyata cukup berguna. Bisa bikin aku mempermalukan mereka. Ayo pergi. Nggak bisa. Bagaimanapun juga, dia tetaplah putri Lu Wenqiang. Tidak boleh begitu saja. Terpengaruh olehnya. Pesta pengakuan hubungan besok pasti tidak akan berjalan mulus. Kita harus mempersiapkannya dengan baik. Teman. Hari ini adalah pesta perkenalan keluarga Chow Chow. Sebagai ibu tiri Chow Chow, sudah menyiapkan hadiah. Selamat datang untuknya. Aku adalah salah satu. Hanya butuh 3 detik saja sudah cukup untuk membuatmu patuh pada perintahku. Sekarang katakan padaku, Lu Tian itu orang tua yang tak mau mati. Cepat, mati saja. Selesai. Nenek, Kalung Anda ini sepertinya tender. Sebagai orang yang lebih tua, hadiah yang Anda berikan ini terlalu tidak tulus. Ingat saat Anda baru saja masuk, ayahku malah memberikan Anda 100 juta. Kalau memang tulus, mengapa tidak memberikan? itu kan 100 juta. Bahkan saya sendiri sehari-hari, saya sendiri pun enggan mengeluarkannya. Apalagi untuk diberikan kepada orang lain. Keluarkan saja. Sudah, lah. Hak ada untung tanpa risiko.
asal bisa membuat Lu Chao dan Lu Yiting kehilangan hak waris. Maka seluruh harta keluarga Lu akan menjadi milikku. Ayo Chao, apakah kalung ini cantik? Tatap mataku. Namamu apa? Namaku Gu Jiao. Sekarang, apa yang aku katakan? Kamu katakan apa yang aku katakan. Apapun yang kamu katakan, aku akan mengatakannya juga. Sebenarnya, saya selalu meremehkan Pak Lu. Dia hanyalah orang tua yang pikirannya sudah busuk, yang sudah seharusnya mundur sejak lama. Aku masih punya orang di luar. Anak anjing itu baru berusia 5 tahun. Uang keluarga Lu, cepat atau lambat, akan kucuri habis. Apa-apaan omonganmu ini? Cepat sadarlah. Diam! Kalian sekarang masih menganggapku sebagai kepala keluarga? Pesta pengakuan hubungan keluarga yang hebat justru berubah jadi rapat kritik yang menghujatku. Tampar dia 2 kali. Kau pria tak berguna, jangan sentuh aku. Sudah bertahun-tahun menikah denganmu. Kau bahkan tak bisa mengurus seorang kakek. Kau telah menyia-nyiakan waktuku selama bertahun-tahun. Akibatnya, sampai sekarang, belum bisa menjadi ibu rumah tangga. Untuk apa aku butuh kamu? Padahal kamu masih berani mencoba menghipnotisku. 2 tahun yang lalu, aku sudah menjadi penasihat psikologi kriminal di seluruh dunia dan telah membantu mengungkap beberapa kasus pembunuhan berantai dengan julukan Little Sherlock. Ada apa? Ini Kenapa kamu belum sadar juga? ada apa ini? Coba pikirkan sendiri. Apa yang baru saja kamu lakukan tadi? Itu Lu Chao. Semua ini karena dia. Aku sebenarnya ingin menghipnotisnya. Ternyata malah aku yang dihipnotis olehnya. Untungnya aku masih punya rencana B. Orang-orang yang aku perintahkan. Semuanya sudah tiba. Sebentar lagi, kita harus mengusir mereka dari keluarga Lu. Tanpa ada kesempatan untuk bangkit lagi. Ibu, ada apa denganmu? Pasti si gadis nakal itu melakukan sesuatu. Apa yang sudah kamu lakukan pada nenekmu? Jangan sembarangan menuduh orang ya. Jealous. Sendiri yang mabuk dan bertingkah gila. Kenapa? Sekarang malah menyalahkan orang lain. Kalau mau menggangguku, silakan, tapi menggangguku. Putri Lu Yiting. Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, hari ini kan pesta perkenalan keluarga. Aku pasti akan tampil di depan semua orang, berperan sebagai ayah yang penyayang. Aku bilang padamu, aku belum mengakui kamu sebagai putriku. Si Lu Yiting ini memang keras kepala. Padahal dia sudah menganggap Chao Chao sebagai anak kandungnya. Tapi mulutnya tetap nggak mau mengakui. Tidak ada seorang pun dari keluarga Lu yang bisa menguasai aku. Alasan para adik ketiga tidak mau. Karena di luar sana, sudah menjadi ayah dari 7 anak. Anak, bukankah itu seperti cerita Hulua? Dari mana anak-anak itu? Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Jangan sembarangan mengaku sebagai ayah di sini. 7 anak tidak mungkin. Pasti ada yang tidak beres di sini. Ayah terjebak dalam jebakan. Teman-teman, adik ketiga itu kan playboy nomor 1 di Chingcheng. Namanya sudah terkenal. Setiap malam berpesta pun, pasti ada saatnya dia akan tertangkap basah. Dia tidak menikah, hanya bisa bebas berselingkuh di luar. Aku tidak. Kamu memfitnahku. Tak heran si putra ketiga keluarga Lu ini selama bertahun-tahun tidak menikah. Ternyata, karena Berita tentang dia. Bukankah kamu sudah sering mendengarnya? Tertangkap kamera bersama wanita asing. Masuk hotel sudah berapa kali? tak heran kalau yang lahir, sekelompok anak-anak seperti dalam dongeng Hulua. Lalu Pak Lu ini, bukankah itu berarti kakek dari anak-anak labu itu? Wah, kakek mulai kecewa lagi.
Meskipun aku percaya ayah, tapi berita-berita sensasional tentangnya memang banyak. Aku sudah bilang, saya sama sekali tidak mengenal anak-anak ini. Adik ketiga, kamu masih saja menyangkalnya. Tapi buktinya sudah jelas. Seberapapun kamu menyangkalnya, itu tidak akan berguna. Aku Lu Wenxiang, tidak akan perang yang tidak dipersiapkan. Hal-hal yang harus dipersiapkan, sudah saya siapkan sejak lama. Silakan lihat ini. Ini adalah tes DNA. Ketujuh anak ini, semuanya adalah anak haram Lu Yiting. Ini kamu yang memalsukannya. Aku sama sekali tidak pernah memiliki anak dengan wanita-wanita itu. Setiap kali aku menginap di hotel bersama para wanita itu hanya agar mereka menemani aku bermain Ultraman melawan monster. Aku sama sekali tidak pernah menyentuh mereka. Satu jari pun. Kamu bilang, kenapa keluarga lu? Orang seperti ini ya? Ayah, akan ada tontonan seru nih. Aku malas menjelaskan begitu banyak. Kalau nggak percaya, ya sudah. Pergi saja dan berlutut di depan kuil leluhur. Ayah, aku tahu, kamu pasti dituduh secara tidak adil. Jangan terus-terus sujud. Kalau sampai gula darah turun dan pusing, itu tidak baik. Siapa bilang aku sedang sujud? Aku sedang main game. Kok? Nggak ada yang perlu dirasa dirugikan. Lagi pula, selama bertahun-tahun ini, selalu difitnah dan dijebak. Sudah terbiasa sejak lama. Lagi pula, Pak Lu juga tidak pernah percaya padaku. Tidak masalah. Ciao Ciao lihat ayah berhasil mendapatkan 5 kill. Ayah, kamu hebat banget di game. Tapi di dunia nyata, kamu justru orang yang lemah. Orang lemah. Di mana aku lemah? Berulang kali menghindar dari masalah. Itulah yang disebut pengecut. Padahal jelas dijebak. Tapi demi menghindari keributan, berpura-pura tidak peduli, dan malah main game di sini untuk melarikan diri. Apakah kamu, sepanjang hidupmu, akan terus cangkang pelindungmu sendiri? Kamu ngomong sembarangan. Haya! Jika kamu dianiaya, kamu harus belajar melindungi diri sendiri. Ayah, lihatlah. Itulah kebenaran. Ayah memegang kebenaran. Kita tidak perlu takut apapun. Aku akan selalu melindungimu. Kita bisa membalas. Kita bisa melawan. Aku akan selalu berada di pihakmu. Mau kemana? Pergilah membalas. Kan. Ciao Ciao. Ayah, kamu lihat itu? Lu Yiting itu hanyalah seorang anak manja. Tidak bisa diandalkan. Awalnya aku pikir bisa mengandalkan Ciao Ciao untuk membimbing Lu Yiting agar menjadi orang yang berguna. Ternyata aku terlalu berharap seseorang yang tidak bisa mengendalikan bagian bawah tubuhnya. Bagaimana mungkin bisa mewarisi keluarga Lu? Kalian berdua, pembawa siap. Kembali lagi, untuk apa? Yang membuat. Baru saja sedikit mereda. Cepat, pergi dari sini. 7 anak itu bukan anakku. Tidak mungkin. Semua ini palsu. Di atas tertulis dengan jelas, tingkat kesamaan situs STR kurang dari 10%. Dalam hal hubungan kekerabatan, tertulis dengan jelas, kemungkinan sebagai ayah kandung dapat dikesampingkan. Dimanapun di seluruh negeri, dapat membuktikan bahwa hal ini benar. Ketujuh anak ini. Sebenarnya semuanya anak harammu, Lu Wenxiang. Pattern transfer dan hasil tes DNA. Semuanya tertangkap basah. Kamu benar-benar anakku yang luar biasa. Kamu telah melakukan segala macam kejahatan
Dan masih saja menyalahkan Yaiting. 10% sahammu itu. Jangan harap bisa kamu dapatkan. Ayo orang-orang, seret dia keluar dan pukul dia. Ayah, pikirkan lagi. Vince Jiang juga dijebak. Kakek, bagaimana bisa kau mendengarkan kata gadis liar itu? Siapapun yang ada di sini seret dia keluar. Kalau begini terus, ini bukan solusi. Kita harus segera membawa Lu Chao Chao kembali. Kita tidak boleh membiarkannya. Terus memperkuat pengaruh Lu Yiting. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus bersikap lebih lunak. Telepon Lu Chao Chao dan minta maaf dengan tulus. Lagi pula kita adalah orang tua kandungnya. Tidak ada dendam yang bertahan sampai keesokan harinya. Kamu benar. Aku akan meneleponnya sekarang. Kalau dia mau bekerja sama, tentu saja aku mau menjadi keluarganya seumur hidup. Kalau dia tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padanya. Aneh sekali. Tadi orangnya masih di sini. Tiba-tiba saja dia sudah menghilang. Tuan Muda. Nona Chow Chow, dia baru saja menerima telepon dari Tuan Muda. Dan dipanggil pergi. Apa? Lu Wenxiang, Cepat kembalikan putriku padaku. Chow Chow, ini di mana? Ayah, ini suara ayah. Si, Ting. Tenanglah, sebentar. Kami adalah orang tua kandung Chao Chao. Bagaimana mungkin kami menyakitinya? Kalau kamu terus begini, sungguh sulit dijelaskan. Lihatlah sikapmu ini. Kamu sudah berusia 20. Begitu ada masalah, masih saja seperti ini. Kamu masih persis seperti waktu kecil. Selalu saja. Yang paling pandai berpura-pura. Aku benar-benar tidak mencuri uang. Dulu aku yang dihajar menggantikanmu. Itu benar, aku menganggapmu seperti saudara kandungku. Saudara. Jangan terlalu serius. Menanggung kesalahan untukku tidak akan membunuhmu. Nggak nyangka, ternyata aku dipukul beberapa kali. Sampai sekarang masih ingat. Yang kuingat bukan rasa sakit dari rotan, melainkan ekspresi wajahmu yang seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Chow Chow. Chow Chow. Ayah! Di mana itu? Ayah, Chow Chow. Apakah kamu ada di ruangan ini? ayah. Chow Chow. Ayah. Ayah. Ayah sudah datang. Kamu benar-benar imut. Dulu aku selalu memaafkanmu. Karena saat itu, aku masih menganggapmu seperti saudara kandungku. Sekarang aku sudah tahu sifat aslimu. Aku juga tidak perlu lagi berpura-pura. Seolah-olah kita masih bersaudara. Chow Chow adalah putriku. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun di antara kalian menyakitinya. Chow Chow, ayah akan membawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Pak, kondisi kesehatan Nona Lu. Tidak ada masalah sama sekali. Kamu ini dokter. Kenapa begitu tidak bertanggung jawab? Chow Chow dikunci di dalam lemari. Di dalam lemari. Mana mungkin tidak ada masalah sama sekali. Cepat periksa lagi. Periksa lagi. Sudah diperiksa lebih dari 20 kali. Memang tidak ada masalah. Apa yang bisa jadi masalahnya? Aku berusia 5 tahun. Pengalaman di dunia ini sudah 5 tahun. Hal-hal sepele seperti ini sama sekali tidak bisa melukaiku. Aku hanya membalas dengan taktik yang sama. Untuk membangunkan ayah. Untuk menghadapi. Saja. Sebenarnya aku ingin menghajar Lu Chao Chao, si gadis nakal itu. Siapa sangka, tapi malah diganggu oleh Lu Yiting. Lu Tian sudah menariknya kembali. Sudah menarik kembali. Sekarang ada di tangan Lu Yiting. Masih ada 10%. Kita harus segera mencari cara. Agar segera mengunjungi, akan segera datang berkunjung. Memang harus segera bertindak. Sheru, kamu sejak kecil sudah mahir berbahasa asing. Nanti, pasti harus menunjukkan kemampuan terbaikmu. Berusaha sebaik-baiknya.
Berusahalah untuk membantu ayah dan ibu merebut kembali saham tersebut. Ayah dan ibu, jangan khawatir. Aku pasti bisa. Kali ini, aku harus membuktikan diriku. Aku, Lu Xuerou, jauh lebih hebat darimu, Lu Qiaqiao. Kali ini, semuanya adalah investor asing, yang mereka teliti di bidang energi, juga merupakan arah pengembangan. Kelompok kami. Kerja sama kali ini sangat penting. Pastikan untuk menunjukkan kinerja yang baik. Di mana penerjemahnya? Penerjemah. Itu adalah Xuerou. Apa? Terakhir kali ketika investor asing datang, semua komunikasi ditangani oleh Xuerou. Selama proses tersebut, ia dengan lancar dapat beralih dengan lancar tanpa masalah sama sekali. Memang binah. Kemampuan bahasa asing Xuerou memang dikuasai dengan sangat baik, Xuerou. Kali ini aku serahkan padamu. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan membantu keluarga Lu agar kerjasama ini berjalan lancar. Kakek, Presiden dan Nyonya setuju. Kita menandatangani kontrak. Haman, Bibi, adik. Kalian mau kemana sih? Bukankah ini? Pembicaraannya berjalan lancar kan? Pesta juga sebentar lagi selesai. Ayo kita pulang istirahat sebentar. Istirahat. Bagaimana bisa istirahat sekarang? Taruhan kita. Apakah Anda sudah lupa? Taruhan apa sih? Itu cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Kamu ini, nak, kenapa Mas bersikap serius? Terlalu serius. Ya, Paman, tadi direkam. Takut kita berubah pikiran. Saat ini, jadi tidak sah lagi. Yaiding sejak kecil memang orang yang luar biasa. Sama sekali tidak peduli uang kakak sulung itu atau tidak. Tidak peduli dengan uang. Kakak, kamu menganggapku sebagai orang suci. Kamu beberapa properti di bagian selatan Qingcheng, serta kerjasama dengan grup Yunhai, masih sangat kuingat. Jangan pergi dulu. Tadi siapa yang bilang? Kalau kalah taruhan, tapi harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kukup, jangan makin keterlaluan. Itu kan kata-katamu tadi. Sendiri tadi apa maksudnya? Aku memanfaatkan kesempatan. Lihat dia. Kita keluarga Lu bukankah selama ini selalu menepati janji? Menepati janji. Adalah etika dasar keluarga Lu. Aku, sebagai cucu, meski masih kecil, tetap tenang dalam menghadapi situasi sulit. Lebih baik daripada kedua putraku. Nanti pasti akan menjadi orang besar. Ini adalah Tai Yubi yang menurut legenda berasal dari istana dinasti Qing sebagai benda penangkal roh jahat yang selama ini disimpan di atas ruang kerjaku. Mulai hari ini, benda ini akan menjadi jimat pelindungmu. Ini adalah peniti bayangan burung Phoenix yang menjadi saksi ketika beliau masih muda menyelamatkan keluarga Lu, dan hari ini aku pun ingin di hari-hari mendatang menjadi saksi atas kehebatanmu. Ini adalah bank swasta terkemuka di Qingcheng. Kartu hitam tanpa batas dari Huan Jing. Gunakanlah ini untuk berinvestasi, mendukung orang lain dan menyelesaikan urusan. Kukup bawa kartu ini saat keluar. Tidak ada yang berani menghalangi Anda. Terima kasih, kakek. Ciao, ciao. Jangan terburu-buru berterima kasih, ayahmu ini. Juga sudah menyiapkan 3 hadiah untukmu. Si kakek ini begitu saja langsung memberi. Kali ini, aku benar-benar mengeluarkan uang banyak. Ini adalah gaharu Laut Selatan. Di pasaran. Sudah lama tidak ditemukan lagi. Sangat langka dan sulit didapat, satu tungku saja. Bisa menyala selama 3 tahun. Jika suatu hari nanti merasa gelisah, nyalakanlah untuk menenangkan pikiran. Selain itu, ada juga villa berdiri sendiri di distrik utara kota Jiangcheng. Sertifikat tanah dan sertifikat kepemilikan properti.
sudah disiapkan untukmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, terserah kamu. Ini adalah milik keluarga Lu. Di brankas pribadi keluarga Lu. Di brankas pribadi keluarga Lu. Hanya keturunan langsung kepala keluarga yang berhak memilikinya. Nantinya, barang-barang di dalamnya. Kamu juga berhak memeriksanya. Bagaimana suka? Suka. Ayah yang terbaik. Kali ini, kita bisa berhasil. Perusahaan swasta di luar negeri. Itu semua berkat Chow Chow. Untungnya, kamu kebetulan mengajarkanku bahasa Navajo. Tepat sekali. Kok bisa kebetulan begitu? Apa Chow Chow? Bagaimana mungkin? Nyonya Eva akan datang. Jaringan informasiku di luar negeri tersebar di seluruh dunia. Tentu saja aku tahu. Ayah mungkin tidak sejauh itu. Tapi kakek itu orang yang licik. Apakah dia tidak akan ketahuan? Dulu, saat hidup di jalanan, tidak punya uang untuk bersekolah. Sangat tertarik, baik budaya maupun bahasanya. Jadi, sekarang karena sudah ada kesempatan, saya bisa mempelajari sampai menguasainya. Kita Chow Chow adalah yang paling rajin. Nanti ayah, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup sesulit itu lagi. Baiklah, ayah. Kita harus pulang. Chow Chow harus istirahat. Jadi, kalian ingat ya? Kembali lagi besok ya. Aku punya hal penting yang ingin aku sampaikan hari ini. Memanggil kalian. Ya, Adalah untuk mengumumkan sesuatu. Aku akan pensiun. Grup Lu ini akan kuserahkan. Yiting yang akan meneruskannya. aku adalah putra sulung keluarga Lu. Kenapa? Menyerahkan grup Lu kepadanya? Konyol sekali, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu tidak sadar? Hampir saja membuat Yunshri Mountain Villa sampai bangkrut. Di luar sana masih ada 7 anak haram. Bahkan mencoba menyalahkan Yiting. Dan hampir menggagalkan proyek kerja sama. Kau diberi kesempatan, tapi tetap saja tidak berguna. Dasar tidak berguna. 7 anak. Bukankah aku hanya melakukan kesalahan yang pasti pernah melakukan kesalahan? Benar. Bagaimanapun juga, kamu ini terlalu memihak. Kakek memang pilih kasih. Kalau kamu tetap bersikeras begitu, jangan salahkan aku kalau aku mengungkap hal itu. Masalah keluarga tidak boleh diumbar ke publik. Kamu ini mau menghancurkan seluruh grup Lu di benak. Aku tidak akan mendapatkannya. Tak seorang pun akan mendapatkannya. Ayah. Itu. Saat ini aku sama sekali. Lagi pula. Kondisi tubuh ayah juga masih cukup sehat. Kenapa terburu-buru pensiun? Grup Lu ini pasti akan diserahkan kepada pewarisnya. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Kami juga tidak tahu apakah kejadian itu akan memengaruhi status waris jika saya diberi kesempatan lagi. Pasti aku akan lebih berhati-hati. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Grup Lu setiap kali mengganti pewaris, selalu merancang logo baru yang mewakili terhadap perusahaan. Kali ini, kalian berdua bersaing secara adil. Dan pada akhirnya, siapapun yang logonya mendapat suara terbanyak, dialah yang akan menjadi pewaris berikutnya. Aku bahkan tidak bisa menggambar orang korek api. Apalagi, desain merek dagang dan menggambar. Ayah, apa? Kamu mau menyerah? Ayah tidak akan. Dia pasti akan menyerah dan main game lagi, kan? Chow, lihat ini. Desainer Huada ini. Bukan orang biasa. Kamu tahu Mok Sui Bing Chung kan? Itu lo di depan tokonya. Selalu memutar lagu. Kau mencinta? Aku mencintaimu, Mishue Ice City Manis. Itulah toko itu. Logo toko ini bukan hanya dirancang olehnya. Bahkan lagu hitsnya yang bikin ketagihan juga ditulis olehnya. Aku berpikir, bagaimana kalau memintanya untuk membimbing desainku? Ide yang bagus. Asalkan bisa mengajak guru untuk membantu merancang logo saya. Maka status sebagai pewaris
pasti akan menjadi milikku. Guru. Yang ini adalah harta karun yang telah saya pilih dengan cermat. Namanya Giok, ibu dan anak yang dapat melihat arwah. Yang ini adalah salah satunya. Konon benda ini berasal dari istana dalam dinasti yang telah beredar sejak masa itu. Lihatlah, warnanya lembut, halus, dan tembus cahaya. Dan di dalamnya terdapat 2 urat yang juga melambangkan grup lu kami yang diwariskan dari generasi ke generasi. Memiliki makna keberuntungan naga dan burung phoenix. Saya persembahkan ini kepada Anda. Bakat luar biasa seperti ini, sungguh sangat tepat. Giok, ibu dan anak yang transparan. Saya sudah lama mendengar namanya. Memang belum pernah saya dengar sebelumnya. Soul texturnya ini. Bagus, sirkulasi udaranya merata. Memiliki aura spiritual. Guru. Anda memiliki mata yang tajam, langsung tahu kualitasnya. Yang ini, sebenarnya saya juga sayang untuk dikeluarkan. Tapi, karena ini adalah urusan besar keluarga Lu, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ayah, Wenqiang demi mencari giok ini, sampai menggeledah seluruh ruang penyimpanan. Bahkan saat ulang tahunku, saya sendiri pun enggan mengeluarkannya. Dia malah memberikannya kepada guru. Sungguh perhatian sekali. Tunggu dulu, Guru Hua. Bolehkah saya meminjam batu giok ajaib ini? Ayah. Anak perempuanku sudah suka giok sejak kecil. Siapa tahu, mungkin memang bisa terlihat sesuatu yang berbeda. Aneh sekali. Kenapa tidak tembus pandangnya? Seharusnya bagian dalamnya terlihat jelas. Pola urat ganda. Tapi ini, kenapa sama sekali tidak ada? Ayah, Lagi pula, teksturnya juga tidak terasa benar. Aku coba. Ini bukan giok induk anak, melainkan replika berkualitas tinggi dari resin sintetis. Paman, kamu beli di Taobao lebih dari 50 yuan untuk menipu sang ahli. Sungguh, penghinaan terhadap kecerdasan manusia. Wah, Kak Chow Chow hebat sekali. Bahkan harga di Taobao bisa dihafal dengan begitu jelas. Ternyata kamu lebih sering belanja daripada aku. Tuan Lu. Gating ini. Apakah Anda yakin ini berasal dari istana? ayah, Guru Hua. Karena hari ini, datang untuk memohon agar Anda bersedia keluar dari pengasingan untuk merancang logo baru bagi grup Lu. Tentu saja kami tidak datang dengan tangan kosong. Hadiah ini mungkin tidak sebanding. Nama batu jok ajaib yang terkenal. Namun, keunggulannya terletak pada kualitas yang sesungguhnya. Silakan Anda lihat sendiri. Giok yang bagus. Ini berasal dari tambang tua di Myanmar dengan tekstur cinnabar frozen. Bahan seperti ini sudah lama tidak ditemukan lagi. Bahkan serpihannya sangat sulit ditemukan di pasaran. Guru, jangan khawatir ketulusan saya. Pasti lebih besar daripada mereka. Jika Anda bersedia membantu saya menjadi pewaris grup Lu, saya bersedia menyerahkan 20% saham untuk Anda, Lu Wenqiang. Apakah Anda tidak punya malu menggunakan saham grup Lu untuk menyuap Profesor Hua? Apakah kamu tidak malu? Aku merasa jijik. Ini yang disebut niat tulus? Itu cuma omong kosong belaka. Di mana kontrak sahamnya? Di mana pengesahan notarisnya? Kamu sendiri bahkan saja hampir tidak bisa masuk. Masih berani menawarkan saham. Kalau ini bukan janji kosong, lalu apa? Kak Chow Chow, aku tahu kamu sudah berusaha keras. Tapi untuk hal seperti ini, kerjasama bisnis yang serius lebih baik dibicarakan. Lebih tepat kan? Chow Chow, kamu masih seumuran apa sih? Kamu ikut campur dalam hal seperti ini. Terlalu dini, bukan? Guru Hua sepertinya juga tidak suka. Ada orang yang mengacaukan suasana di sini kan? Guru, Bagaimana pertimbanganmu? Jika kali ini Anda hanya bersedia membantu saya akan secara wajar menjadi pewaris grup Lu. Nanti, sahamnya. Bukankah sudah pasti? Cukup, sudah. Kalian bertiga, berhentilah berpura-pura. Kalian sama sekali tidak pernah benar-benar meminta sang ahli untuk mendesainnya dari awal hingga akhir. Kalian hanya memikirkan cara memanfaatkan hubungan baik
dan mengambil jalan pintas. Itu yang kalian sebut sebagai niat baik. Hanyalah cara untuk membujuk orang demi keuntungan. Tidak pernah benar-benar berniat bekerja sama dengan sang guru. Selagi kalian belum kehilangan seluruh martabat, cepat pergi. Kak Chow Chow, kamu terlalu melebih-lebihkan loh. Kami kan datang dengan tulus untuk mengundang guru. Apa hakmu mengusir orang? Ya? Kamu pikir kamu siapa sih? Tempat ini kan milikmu. Kalau kamu tidak mengizinkan kami di sini, maka kami harus pergi. Ya. Kami hari ini datang untuk menemui Guru Hua. Bukan kamu, bocah nakal. Kamu kan bukan orang dekat Guru Hua. Jangan ikut-ikutan, cepat minggir. Dia putriku. Belum giliran kalian. Berbicara sembarangan di sini. Kalian memang benar. Tapi, maaf, aku memang Guru Hua. Kamu adalah Guru Hua. Kamu tahu, 3 karakter Guru Hua ini memiliki bobot yang besar di kalangan industri ini. Kamu adalah Guru Hua, lalu siapa dia? Saya murid Guru Hua. Biasanya saya menyamar sebagai Guru Hua. Hanya untuk mengusir kalian. Kalian ini tidak tulus, yang datang memohon kepada Guru Hua. Aku tidak percaya. Jangan main-main. Sudah, jam berapa ini? Masih saja bermimpi bahwa aku adalah bos di balik layar. Kak Chow Chow, dengan kemampuan aktingmu yang seperti ini, sangat cocok untuk main di serial pendek. Penipu, kalian semua penipu. Ternyata bersekongkol untuk menipuku. Aku datang kali ini melalui asisten Profesor Hua yang memperkenalkanku. Kalian ini kan ingin mempermalukanku di depan umum? Aku akan meneleponnya sekarang juga, agar mereka menangkap orang-orang sepertimu. Ada apa ini? Hello, Asisten Jong. Ada orang yang menyamar sebagai Guru Hua di sini. Bisakah Anda datang ke sini? Ya, benar-benar. Saat ini, semakin cepat semakin baik. Asisten Jong, Anda sudah datang. Dia mengaku sebagai Guru Hua. Guru Hua. Anda datang lebih awal, maaf. Saya terlambat sedikit. Gambar yang saya janjikan sebelumnya, sudah saya siapkan. Proses peninjauan draft awal. Sebentar lagi akan saya kirim ke email Anda. Apa? Anda bilang dia itu. Ya, Nona Lu Chow Chow ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dan dia juga merupakan kreator utamanya. Bukankah dia anak berusia 5 tahun? Apakah Anda salah mengenali orang? Tuan Lu, Studio Hua kami menggunakan model penciptaan anonim melalui code online untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Hanya sedikit orang yang pernah bertemu langsung dengan kami. Proyek-proyek Nona Chow Chow di industri ini tidak pernah mencantumkan nama aslinya. Namun identitasnya telah terdaftar dalam sistem. Beberapa merek ternama di dalam negeri adalah hasil karyanya. Berapa umurnya sih? Bagaimana mungkin? Tidak ada gunanya membicarakan hal ini lebih lanjut dengan mereka. Lagi pula, saya juga tidak ingin bekerja sama dengan mereka. Asisten, antarkan tamu. Silakan. Chow Chow. Kamu benar-benar Guru Hua ya? Bisa menjadi yang disebut Guru Hua adalah karena saya suka melukis dan mendesain. Saya masih di bawah umur, dan justru karena itu, sudut pandangku agak berbeda dari orang dewasa, sehingga saya selalu bisa menghasilkan desain yang unik. Hanya salah satu hobi saya saja, aku masih punya banyak identitas palsu. Ayah, sudah tidak memperhatikan detail lagi. Ayo kita rancang logo bersama.
Tidak ada desain yang memuaskan. Aku benar-benar sama sekali. Ayah, desain yang bagus. Pertama-tama, kembali ke niat awal. Kita harus memahami asal mula grup Lu, serta setiap pemimpinnya terhadap grup Lu. Apa saja, baik emosi maupun rencana. Ingatlah, ayahku pernah bercerita kepadaku, awalnya memulai bisnis dengan membuat patung gula. Ketika kakek dan nenek masih hidup, mereka pernah membuatkan aku patung gula. Namun, kemudian, seiring dengan perubahan zaman, tradisi membuat patung gula itu perlahan-lahan mulai tidak populer lagi. Grup Lu harus terus berkembang. Ayah, jadi inilah terhadap grup Lu kenanganmu. Kamu harus belajar untuk menyatu dan mengintegrasikannya ke dalam desainmu. Nah, Itulah dia. Sungguh, tidak menyangka. Si gadis nakal Lu Chao Chao. Ternyata identitas aslinya adalah guru. Nah, sekarang sudah jelas. Dia pasti akan mendukung sepenuhnya agar Lu Yiting bisa naik ke puncak. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Jika mereka berhasil menguasai grup Lu, maka keluarga kita pasti akan diusir. Maka hanya ada satu langkah terakhir. Persaingan memperebutkan posisi pewaris takhta pasti akan berakhir dengan pertarungan hidup dan mati. Asalkan saja mereka tidak muncul sidang suksesi, maka semuanya akan mudah. Ayah, Anda terluka. Kau harus segera ke rumah sakit. Gak bisa. Aku masih harus bergegas menghadiri rapat pewarisan. Dokter. Dokumen. Silakan masuk. Diskusi hari ini, pemilihan ini tidak boleh ditunda tanpa batas waktu. Alasan pribadi, ditunda tanpa batas waktu. Paman memang bukan orang yang tepat untuk hal ini. Selalu gagal di saat-saat krusial, dan tentu saja tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Ayahku saja lebih bisa diandalkan. Di hari penting, seperti hari ini, dia masih saja terlambat. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Seharusnya lebih awal menyerahkan perusahaan ini agar nanti terjadi masalah. Tunggu 2 menit lagi saja. Aduh, Pak Presiden. Tuan muda ketiga mengalami kecelakaan mobil. Apa? Sepertinya, adik ketiga tidak bisa datang hari ini. Semua media dan wartawan ada di sini menunggu Anda mengumum siapa pewaris grup Lu. Anda tidak bisa membiarkan mereka datang sia-sia kan? Sepertinya semua ini sudah ditakdirkan. Baiklah. Kami datang. Kenapa? Kakak kelihatannya sepertinya sangat kecewa. Kok bisa? Ini kan persaingan yang adil. Kecelakaan mobil, tapi nggak mati. Apa yang harus dilakukan dengan sopir ini? Halo semuanya. Sekarang saya akan mulai mempresentasi. Ini adalah desain saya buat. Logo baru Grup Lu. Tuan muda. Maaf, saat itu saya terlalu terburu-buru. Dokumennya, menyukar berkasnya. Seperti yang kalian semua tahu, bahwa Grup Lu memulai bisnisnya dari patung gula. Boneka gula kecil ini melambangkan kenangan saya, Grup Lu, dan saya juga berharap kalian tidak melupakan jalan yang telah dilalui.
Siapa sangka? Tuan muda yang begitu berbakat. Penuh perasaan dan mendalam, ya bagus. Mungkinkah anakku telah bertobat dan ingin mengambil alih tanggung jawab grup Lu? Adik ketiga, giliranmu. Kakak ketiga, kenapa tidak bicara? Mungkinkah dia belum siap? Adik ketiga, kamu pulang jauh-jauh. Untuk apa sih? Hanya membawa beberapa lembar kertas putih. Bahkan sampai tertabrak mobil. Mendingan di rumah aja istirahat. Mencuri desainku. Jangan sampai kalah. Lalu mau menjebak dan memfitnahku? Orang tak berguna yang tak punya peluang menang. Ayah, pulanglah dan istirahatlah dengan tenang. Aku yang akan mengurus semuanya di sini. Karena adik ketiga sudah pergi. Maka posisi pewaris, bukankah itu milikku? Siapa bilang kamu? Aku juga ada. Aku juga ingin memamerkan karyaku. Kamu kan masih anak-anak, ngapain ikut-ikut? Kamu kan bukan pewaris. Kakek, dia sedang bertingkah. Benar, karena ini pemilihan pewaris. Tentu saja semua keturunan keluarga Lu bisa ikut serta. Chow Chow berharap kamu bisa memberiku kejutan. Baiklah, silakan mulai. Bahkan jika kamu adalah guru, kamu tetap saja hanya seorang anak berusia 5 tahun. Menciptakan karya di tempat pasti tidak akan sempurna. Begitu, kamu kalah. Aku akan langsung mengusir kamu dan ayahmu. Usir dari keluarga Lu. Baiklah. Kamu benar-benar menganggap hal sebesar ini sebagai permainan anak-anak. Apa ini yang disebut reformasi? Bukankah itu hanya menambahkan dari persegi menjadi elips, lalu mengaku sebagai seorang master? Ini benar-benar ulah anak-anak. Cepat, turun. Keluarga kami memang ditakdirkan. Hanya Wen Xiang yang bisa mewarisinya. Ayo lihat semua. Grab Lu. Sana mengubah merek Doug menjadi perbincangan hangat di internet. Menurut kalian, idinona Lu sangat cerdas. Harga saham grup Lu melonjak tajam. Benar saja, saham keluarga Lu memang melonjak tajam. Bagaimana mungkin? Naik lagi. Desain Chow Chow yang terlihat sederhana, namun sebenarnya sangat cerdas. Dia tidak menggunakan motif yang rumit. Justru ia mengambil dari merek tersebut. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi di pasar, sekaligus membuat orang terkesan. Bukankah itu hanya menggambar bentuk lengkung? Dan bukan karena berita positif yang disebarkan lebih awal untuk memicu spekulasi. Hype tentu saja ada, tapi itu hanyalah pemicu. Bagian inti. Bukanlah untuk membuatnya terlalu mencolok, melainkan untuk menyampaikan pesan. Lengkungan pada logo ini diambil dari bentuk patung gula awalnya, yang bulat, manis, lembut, melambangkan perusahaan, inklusif, hangat dan tidak tajam. Dibandingkan dengan logo persegi aslinya, ia tidak lagi menyerupai seperti mesin kapitalis yang dingin, melainkan lebih seperti merek lama yang hangat. Kembali diluncurkan. Tak disangka anak sekecil ini mempunyai pandangan ke depan yang begitu jauh. Menurut saya, membiarkannya mewarisi grup Lu di pasti tepat. Meskipun hanya mengganti logo,
Tetapi intinya bukan pada logo itu sendiri. Pada dasarnya, ini akan menarik perhatian baru, agar lebih banyak orang memperhatikan dan memicu diskusi. Kami tidak sekadar mendesain sebuah gambar, melainkan mengumumkan kepada pasar modal, Grup Lu, bahwa kami telah memasuki tahap baru. Telah ada penerus baru. Siapa sangka, seorang gadis kecil seusia ini malah berhasil menguasai perencanaan merek dan psikologi pasar. Dengan begitu tepat. Itu kan cuma keberuntungan. Sudah cukup. Aku pernah memberimu lebih dari sekali kesempatan. Namun, bukannya menghargainya, kamu malah menggunakan tindakan yang merugikan sesama. Untuk menganiaya saudara kandungmu sendiri, aku benar-benar salah menilai dirimu. Dengarkan penjelasanku. Ini semua hanya kesalahpahaman. Cukup. Soal kecelakaan itu, aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Kamu adalah dalang di balik semua ini. Soal kasus pencurian dulu, aku selalu mengira itu adalah Yiting. Lu Wenchen. Bagaimana bisa saya membesarkanmu? Makhluk yang tak berbelas kasihan. Aku sampai pada titik ini. Semuanya karena kau yang memaksaku. Sejak kecil, kamu sudah tidak adil. Kau hanya memihak Yiting. Kau selalu membelikannya permen. Membelikannya baju baru. Selalu saja kamu menyedokkan makanan ke mangkuknya. Lalu aku? Hanya orang yang tidak dibutuhkan. Yiting. Jangan menangis, Yas. Ini dari ayah. Khusus untukmu. Dia kan bukan anak kecil, buat apa makan permen? Yating, Wenxiang, ini dibeli ayah untuk kalian. Setelan jas baru, ini untuk kalian. Untuk digunakan dalam upacara wisuda. 1 set per orang. Terima kasih, Ayah. Maaf, aku tidak menyadari itu milikmu. Yating, makanlah lebih banyak. Ini makanan favoritmu, bola daging. Terima kasih, Ayah. Dia masih kecil, makanya lambat. Aku bantu bersihkan dulu. Wenxiang, aku tahu kalian sangat akrab. Tapi sebagai kakak tertua, juga harus menghormati Yiting. Jangan terus-menerus merebut barang adikmu. Mengerti? Ayah baik-baik saja. Kakak cuma bercanda denganku. Ayo makan, ayo makan. Kamu bilang, bagaimana mungkin aku tidak membencinya? Sejak kecil, kamu tidak menganggapku serius. Kamu hanya memihak adik ketiga. Tahukah kamu, permen-permen itu? Itu untuk menenangkan. Yiting yang pulang sambil menangis. Baju itu adalah baju yang hingga robek. Makanan di meja itu. Aku juga bukan tidak menyuapimu. Tapi dengan satu tusukan sumpitmu, langsung mengambil daging adikmu. Aku bahkan tak tega menegurmu. Aku benar-benar mengira. Kalian hanya sedang bercanda sebagai saudara. Aku tidak pernah ikut campur. Ternyata, aku malah membesarkanmu menjadi penerus yang kejam. Jangan begini. Dia juga melakukannya demi membuktikan diri. Barulah dia bertindak seperti ini. Tindakannya ini juga demi grup Lu. Kakek, tolong jangan usir kami. Kami juga bagian dari keluarga Lu. Justru karena kalian adalah keluarga Lu, aku terus-menerus bersabar terhadap kalian. Sekarang sudah cukup. Mulai sekarang, Lu Wenxiang Gujiao, Lu Shuiru, kalian bertiga akan dicabut selamanya hak suara kalian di Dewan Direksi dan secara permanen dikeluarkan dari grup Lu. Ayah dan ibu tunggu aku. Memang pantas. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mulai hari ini, stempel ini akan kuserahkan kepadamu. Kakek. Aku masih di bawah umur. Masih banyak hal yang belum aku pahami. Aku tidak ingin melakukan hal-hal terhadap semua orang. Jadi untuk saat ini, aku akan untuk sementara waktu kepada ayahku. Lu Yiting sampai saya dewasa. Barulah stempel ini secara resmi. Inilah pemimpin masa depan. Meski masih kecil, sudah memiliki wawasan dan pandangan ke depan. Grup Lu ini
Generasi penerusnya sudah ada. Seorang gadis kecil berusia 5 tahun, jauh lebih baik daripada Lu Wenqiang. Sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai orang yang tidak berguna. Jauh lebih baik. Saya mendukungnya sepenuhnya. Karisma dan wibawa gadis kecil ini jauh lebih unggul daripada Lu Wenqiang. Aku percaya padamu. Baiklah, baiklah. Keluarga Lu kita sudah memiliki penerus. Ayah, cepatlah bangun. Ya, aku sudah berhasil mengusir Lu Wenqiang dan kawan-kawannya, dan sudah mendapatkan harta keluarga Lu. Bisakah kamu bangun sebentar untuk melihatnya? Bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk menggunakan obat terbaik? Apakah kalian sudah merawatnya dengan baik? Gadis kecil ini, kami sudah menggunakan obat dan terapi terbaik yang ada di pasar dan telah berusaha semaksimal mungkin. Namun pasien, dalam kondisi cedera parah, tetap melakukan aktivitas berat. Luka-lukanya terlalu parah. Kami benar-benar tidak mampu menyelamatkannya. Kecuali Apa? Cepat katakan. Kecuali jika menemukan dokter ajaib itu. Konon keahlian medisnya luar biasa dan mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Namun orang ini datang tanpa jejak dan pergi tanpa jejak. Banyak orang telah memohon bantuannya selama bertahun-tahun. Namun sulit sekali bertemu dengannya. Aku harus menemukannya. Gadis kecil ini, aku mengerti betapa mendesaknya keinginanmu untuk menyelamatkan orang. Tetapi aku sarankan kepadamu, lebih baik melupakan niat itu. Tabib hebat ini, keberadaannya tak menentu, dan sifatnya sangat aneh. Begitu dia sudah memutuskan, tidak ingin bertemu. Tak peduli berapapun uang yang kamu tawarkan. Menurutku, ayahmu, kondisinya tidak terlalu stabil. Mungkin waktunya tidak lama lagi. Menurutku sebaiknya, tetap di sini dan menemaninya lebih sering. Betapapun sulitnya, aku pasti akan menemukannya. Bahkan jika harus menjelajahi seluruh dunia, aku harus menyelamatkan ayahku. Boss, silakan bicara. Gerakan semua jaringan di luar negeri. Bantu aku mencari seseorang dengan segala cara. Sampai kita menemukannya. Sudah ada kabar? Nona, kami telah mengerahkan semua jaringan di luar negeri yang bisa kami gunakan, menyelidiki daftar komunitas medis, serta daftar klinik rahasia dan dokter keliling. Namun, tabib ajaib ini, seolah-olah tidak pernah ada. Apa? Satu-satunya petunjuk adalah ada yang pernah menyebut sebuah klinik tabib ajaib yang tersil, yang dibuka tanpa suara, dan tutup tanpa meninggalkan jejak. Ada yang mengatakan, itulah tempat sang tabib ajaib mangkul. Aku mengerti. Segera bawa aku ke sana. Hayah! Tunggu aku. Halo, saya datang untuk menemui tabib ajaib. Ayahku sedang dalam keadaan kritis. Ini sangat mendesak. Mohon bawa saya menemui. Dokter ajaib itu tidak sembarangan menerima pasien. Tinggalkan biaya konsultasi. Saya bisa memberitahukan kedatangan Anda. Adapun apakah dokter ajaib itu bersedia menemui Anda, itu bukan keputusan saya. Uang bukan masalah. Asalkan Anda membawa saya bertemu dengan tabib ajaib itu. Berapapun harganya, saya siap membayarnya. Bukankah ini Xiao Jiao? Kalian datang untuk apa? Kamu masih berani bertanya? Beberapa hari yang lalu, Wenqiang mengalami pukulan berat, muntah darah, dan pingsan. Semua ini karena kamu gadis kecil yang membuatnya berakhir seperti ini. Kami berdua sudah keliling ke berbagai rumah sakit, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Terpaksa datang memohon bantuan Dr. Genius. Bukankah kakek pernah bilang kamu yang paling pintar? Siapa sangka, kamu juga sampai panik dan datang ke sini. Ternyata itu Kaku. Sudah lama tidak bertemu. Ciao. Kebetulan sekali asisten di sini. Justru sahabat karibku sejak lama. Kalau mau meminta sang tabib Genius turun tangan, kita harus mengikuti aturan. Aturan apa? Berlutut, sujud 3 kali, dan berteriak dengan lantang. Tolong selamatkan nyawaku, dokter ajaib. Jika tidak, tabib ajaib itu pasti tidak akan mau menemuimu. Jika memang ada aturan seperti itu, kenapa kamu tidak bilang tadi? Jelas sekali kau hanya ingin memanfaatkan jabatanmu untuk membalas dendam secara pribadi. Lalu apa masalahnya? Kalau aku tidak melaporkannya, seumur hidupmu pun jangan harap
bertemu dengan dokter ajaib. Apakah harga dirimu yang sedikit itu lebih penting? Atau nyawa ayahmu? Ciao ciao. Bukankah tadi kamu cukup sombong? Kalau benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu, jangan ragu-ragu. Lagi pula kamu masih anak-anak. Berlututlah sebentar. Bukan masalah besar. Tidak. Memalukan. Iya, Kak Ciao Ciao. Kamu biasanya kan pandai bicara. Kenapa sekarang malah jadi takut berlutut? Ciao ciao. Sudahlah, biarkan saja. Bahkan kalau kamu berlutut, ayahmu juga nggak bakal hidup lama. Orang yang waktunya sudah tidak lama lagi. Bahkan jika berhasil diselamatkan, itu juga hanya membuang-buang obat dari tabib hebat. Benar, Kak Ciao Ciao. Lebih baik kamu pasrah saja. Orang yang sebentar lagi mati, apa gunanya diselamatkan? Kumohon. Berapapun lamanya, aku rela menunggunya. Dokter ajaib itu sedang tidur siang. Tidak semudah itu bisa menemuinya. Kalau mau aku yang mengabari, boleh juga. Tambah 500.000 uang muka. Kenapa mereka tidak perlu membayar? Kenapa kamu hanya menargetkan aku saja? Siapa bilang kami tidak membayar? Aku bisa menambah biaya di tempat ini. Memanggil tabib hebat. Selamatkan Wen Qiang dulu. Kalau begitu, aku akan menyumbang 2 juta plus 1 yuan. Aku akan menyumbang 3 juta. Aku akan menyumbang 3 juta plus 1. Kamu datang ke sini cuma buat cari kesalahan kan? Kumohon. Di sini ada 10 juta. Asalkan kamu mau membantuku. Setelah urusan ini beres, saya bisa memberi kamu 10 juta lagi. Hampir saja aku lupa. Dokter Aji pernah berkata, hari ini tidak menerima tamu. Kalau begitu, lebih baik kamu pulang dulu saja. Apa maksudnya? Kecuali. Berlututlah sekarang dan sujud. Ucapkan sesuai aturan. Kalau tidak, tabib suci tidak akan menemuimu. Ciao ciao. Bukankah kamu orang yang paling menghargai harga diri? Berlututlah sekali, biar kami lihat. Kak Ciao Ciao, jika kamu benar-benar mencintai ayahmu, jangan ragu-ragu. Lagi pula kamu masih kecil, tak ada yang akan menertawakanmu jika berlutut. Bukankah biasanya kamu cukup sombong? Ternyata kamu benar-benar bisa berlutut. Ternyata memang demi grup lu. Aktingmu cukup meyakinkan. Kak Ciao Ciao, aku kira kamu bakal tetap bersikeras. Ternyata kamu juga bisa patuh seperti ini. Kalian salah. Gujiao Lu Shero. Kalian adalah ibu kandung dan adik kandungku. Namun tidak pernah memberikan padaku sedikit pun kehangatan. Tidak pernah memperlakukan aku seperti itu. Yang benar-benar merawatku adalah ayahku Lu Yiting hari ini. Aku berlutut bukan di hadapan kalian atau grup Lu, melainkan untuk menyelamatkan nyawa ayahku. Sudah berlutut juga. Bisakah kalian membawaku menemui tabib hebat itu? Memang sudah berlutut, tapi masih ada satu tahapan lagi. Menurut aturan, kamu masih harus mencium tanah 3 kali dan berteriak dengan lantang memohon agar dokter ajaib menyelamatkan nyawamu. Tolong selamatkan nyawaku, dokter ajaib. Hampir lupa, hari ini dokter ajaib itu bilang, hanya ada satu tamu, yaitu sahabat karibku, Guja. Adapun kamu, sejak awal tidak ada kesempatan. Yang tadi itu hanya sekadar menggodamu saja. Ciao Ciao, ayahmu memang pantas mati. Setelah dia meninggal, posisi Pewari secara wajar jatuh ke tangan Wen Qiang. Sedangkan kamu, setelah ayahmu mati, aku akan menguburmu sekali lagi.
Inilah ibu kandungku. Sungguh konyol sekali. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Kak Chow Chow, kamu lagi-lagi bersikap sok. Kalau ada cara, kamu pasti sudah melakukannya. Ngapain harus menunggu sampai sekarang? Masuklah semuanya. Berani sekali. Dengan kemampuanmu yang seperti itu, berani menyebut diri sebagai asisten Dr. Genius. Seorang dokter harus memiliki hati yang penuh belas kasih, tapi kamu hanya penuh dengan tipu daya, penuh kebencian. Tak ada sedikit pun belas kasih. Dengan kehadiranmu di sini, telah merusak reputasi Dr. Genius itu. Jangan terlalu bangga. Kau pikir dengan menyebarkan kabar dokter ajaib itu akan membantumu? Dia hanya akan membantu kita. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku akan segera memberitahukanmu. Aku yang akan pergi. Aku harap kamu menepati janji. Jika kamu kabur diam-diam, kamu yang menanggung akibatnya. Jangan terlalu senang dulu. Jangan kira dengan memberitahukan hal ini bisa menyelamatkan Lu Yiting. Dokter ajaib itu sama sekali tidak akan membantumu. Kamu pikir, kamu siapa sih? Siapa bilang aku tidak akan membantunya? Ternyata kamu. Ada. Ternyata adik kedua ya. Kenapa terus-terusan menghindar dan tidak mau ketemu? Seandainya aku tahu lebih awal kalau kamu adalah tabib jenius, aku pasti nggak perlu keliling kemana-mana. Wenqiang sekarang dalam kondisi kritis. Kamu harus bantu aku. Jangan pura-pura lagi. Perbuatan-perbuatan tercela yang kalian lakukan. Semuanya sudah jelas bagiku. Sampai akhirnya berakhir seperti ini. Hanyalah akibat perbuatan kalian sendiri. Tapi kalian masih berharap aku yang akan membereskan kekacauan kalian. Lagi pula, luka yang dialami kakakku itu sama sekali tidak mematikan. Dan tidak perlu aku yang menyelamatkannya. Sungguh tidak menyangka. Ternyata kamu adalah Dr. Genius itu. Kalau mau menyelamatkan adik ketiga, ikuti aku. Chow Chow. Aku selalu tertarik padamu. Aku merasa identitasmu tidak biasa. Selama ini, aku terus melakukan penyelidikan di luar negeri. Namun, semuanya sia-sia. Kembali dengan tangan hampa. Asalkan kamu bersedia mengungkapkan identitas aslimu, saya akan membantu menyelamatkan adik ketiga. Aku berasal dari luar negeri. Identitas asliku adalah pemimpin organisasi AF. Sifatmu yang tidak biasa berasal dari pengalaman yang kualami ini. Apa? Rencana rahasia internasional itu, balik organisasi 3 generasi itu. Ternyata kamu, astaga. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini, idola yang selama ini aku ikut, ternyata adalah kamu. Aku benar-benar tidak menyangka. Tapi, di hadapan keluarga Lu, aku hanya ingin menjadi putri Lu Yiting. Melindunginya, melindungi keluarga Lu. Hal ini, aku harap kamu bisa merahasiakannya untukku. Chow Chow, jangan khawatir. Apapun yang dipercayakan oleh idola, pasti akan aku patuhi. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku akan menjaga rahasiamu. Dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan adik ketiga. Kau bapak, siapa dokter ajaib itu? Ternyata, Lu Shuang'er. Dan, menurutku di balik kakak Chow Chow, ada kekuatan besar. Apa yang dia katakan? Bahkan bibi kedua pun sangat mendengarkannya. Kalau begitu, jadi kita tidak bisa bertindak secara frontal. Karena cara keras tidak berhasil. Maka kita ganti dengan strategi cerdik. Bagaimana cara menggunakan strategi cerdas itu? Begini saja. Yi, Ting. Untung ada Chow Chow. Kalau tidak, aku mungkin sudah kehilanganmu. Ini adalah penyakit. Pun tak bisa berbuat apa-apa. Tak disangka ternyata. Nona ini, Aku hanya berusaha sebaik mungkin.
Orang yang benar-benar menyelamatkanmu adalah Ciao Ciao. Yaiting semua yang terjadi beberapa hari ini. Sudah kuketahui semuanya, keluarga Wenxiang. Tidak segan-segan melakukan apapun demi kekuasaan. Tenang saja. Aku akan membela keadilan untukmu. Aku bisa bangun kali ini berkat Ciao Ciao dan kakak kedua. Yi Ting, Ciao Ciao. Semua ini karena aku yang ceroboh. Aku telah terbuai oleh Stan. Aku memohon maaf kepada kalian. Ayah, aku salah. Kita semua melakukannya demi keluarga Lu, sehingga kami tersesat. Benar, ayah. Pasien baru saja sadar, perlu istirahat yang tenang. Tidak boleh lagi mendapat rangsangan. Tolong kalian semua keluar dulu. Hari ketiga. Tahukah kamu, keluarga kita sebenarnya bisa hidup bahagia. Tetapi karena kemunculan ibumu, semuanya hancur. Apa yang kamu bicarakan? Dulu ayah hanya mencintai ibuku. Keluarga kita seharusnya bisa bahagia. Sampai munculnya cinta sejati itu. Yaitu ibu kandungmu yang kembali ke negara ini. Ayah, menikahkan ibumu ke dalam keluarga kami. Ayah menikahi ibuku. Apa hubungannya denganmu, ibu dulu? Selalu memperlakukanmu seperti anak kandungnya. Ibuku meninggal karena depresi. Saat menjelang kematiannya dia menyuruhku bersumpah bahwa aku harus membunuh wanita itu. Selama bertahun-tahun ini, setiap suap makanan yang mereka makan telah dicampur racun kronis yang kuberikan. Tak lama kemudian dia meninggal karena sakit. Kamu tidak menyangka, kan? Kamu tidak menyangka semua ini, bukan? Ternyata kamu yang membunuh ibuku. Binatang. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi giliranmu. Shuanger, kamu sudah bekerja keras. Minumlah teh dan istirahatlah sebentar. Kak Ciao Ciao, kamu juga minum sedikit. Tunggu sebentar. Bawa cangkir itu untuk diperiksa. Nona ini tidak ada yang aneh. Ciao Ciao, apa maksudmu? Kita kan satu keluarga. Benar, Kak Ciao Ciao. Kamu agak terlalu kurigalau. Benar saja. Dalam sempat memberi rakan, selalu mencari kesempatan. Ciao Ciao, kalian salah paham. Aku lihat kalian semua sudah lelah. Jadi aku memberi sedikit obat penenang, agar kalian bisa beristirahat sejenak. Sama sekali tidak ada niat jahat. Tidak baik, ayah dalam bahaya. Ayah. Ayah. Untung saja kalau terlambat sedikit saja. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Anak durhaka, kamu terus-menerus menyakiti orang lain. Kalau hari ini bukan karena Shuanger ada di sini, adik ketigamu pasti sudah mati karena ulahmu. Apakah kamu benar-benar ingin demi mereka meninggalkanku? Mulai hari ini,
Aku tidak mengakui kamu sebagai anakku. Pergilah dari keluarga Lu. Ayah, kami salah. Jangan usir kami. Siapa di sana? Seret mereka keluar. Ciao ciao. Rumah ini kalau tanpa kamu cepat atau lambat akan hancur di tangan mereka. Ayo. Kami adalah orang-orang yang setia pada keluargaku. Ayo ambil kembali barang-barang yang dulu. Tuhan telah memerintahkan, kalian telah diusir dari keluarga Lu. Mulai sekarang, kalian tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Lu. Hidup kami sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Otak, menumpuk, hampir tidak bisa makan lagi. Itu salahku ya. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Lu Ciao Ciao. Dan si kakek itu, aku pasti akan membalasnya suatu saat nanti. Bukankah Sheru pernah belajar piano sejak SD? Ini bisa dipakai. Kalau begitu, ayo lakukan. Jadi, Mainkanlah, nikmati saja. mainkan dengan baik. Aduh, kamu gak mau melakukannya lagi. Kamu cuma tahu minta aku yang ngurusin. Ok, ayo. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Para sahabat yang masuk ke ruang siaran langsung ini. Selamat datang semuanya. Di ruang siaran langsung Xueru. Terima kasih, bos. Jika suka, silakan pilih lagu. Sis, akan pilih lagu. Semakin disukai penonton, semakin lama kamu bermain, semakin besar tip yang diterima. Ini cara cepat dapat uang. Nanti aku akan mengandalkan ini untuk mencari nafkah. Terima kasih, Kak, atas pesta ini. Terima kasih. Ayo. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Lu Xueru. Tahun ini saya berusia 5 tahun. Sekarang saya tinggal di Jiangcheng. Saya sangat ingin menemukan ayah dan ibu kandungku. Tolong bantu aku. Lagi ngapain? Duduk dan main. Jangan berlama-lama, cepat mainkan. Penonton sudah menunggu. Ya. Shuru, akhirnya aku menemukanmu. Ini hasil tes genetiknya. Dia memang adalah putri kandung kita. Siapa kalian? Jangan main. Ini adalah anak yang kami besarkan. Kalian, penipu. Ya? Sheru sudah bersama kami selama bertahun-tahun. Hubungan kami sudah seperti keluarga. Kalian ingin mendapat untung tanpa usaha. Lupakan saja. Anak itu sudah menderita begitu banyak. Kalian masih berani berkata. Luka di tangannya. Kalian tidak melihatnya. Namun, selama bertahun-tahun ini, kami telah dengan susah payah membesarkannya, Xueru. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkan kami? Aku harus pergi. Kalian sama sekali tidak baik padaku. Aku akan pulang. Ayah dan ibu kandungku pulang. Pergilah kalau mau, tapi kembalikan semua uang. Kembalikan semuanya. Misalnya, hadiah ulang tahun. Biaya liburan dan biaya sekolah. Totalnya 5 juta. Sekarang serahkan uangnya kepadaku. Pergilah sesukamu. Kalian benar-benar binatang. Halo polisi. Aku mau melapor ke polisi tentang tempat ini. Ada 2 orang pedagang manusia yang menculik anak-anak. Jangan. Aku cuma bercanda. Pergilah kalian. Jangan takut. Ayah dan ibu sudah datang. Nanti tidak akan pernah lagi membiarkanmu menderita. Lebih baik kembali ke rumah sendiri saja. Aku dengar, Lu Xueru, orang tua kandungnya. Sebenarnya, aku yang membantunya menemukan orang tua kandungnya. Aku ingin melihat, di antara ikatan keluarga dan kepentingan, dia akan memilih yang mana. Dulu, keluarganya telah meninggalkanmu demi Xueru, namun pada akhirnya, dia tetap memilih meninggalkan mereka. Siklus sebab akibat. Balasan tak terelakkan.
Sewa yang kamu, tunda-tunda. Sepat pergi. Kenapa kamu menangis? Hidup sampai seperti ini. Bukankah itu semua salah lu, Chow Chow? Bahkan jika aku mati, aku juga akan membuatnya membayar harganya. Aku akan menghancurkannya. Maka hidup kita tidak akan sia-sia. Jangan menangis. Sudahlah. Bagaimana? Apakah Chow Chow sudah ditemukan? Belum. Nggak mungkin. Jam tangan pintarnya bisa melacak lokasinya. Di mana dia? Rusak. Ini kuman tipuan. Chow Chow pasti ada di tempat lain. Nak? Ayah. Ayah sudah datang. Kamu bikin ayah ketakutan setengah Ayah, aku baik-baik saja. Tangkap mereka semua untukku. Aku akan membuat mereka mendekam di penjara seumur hidup.